Bayangkan jika suatu hari seluruh umat manusia, dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir di muka bumi, dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat yang sama. Tanpa kecuali, semua manusia. Tak ada yang bisa lari atau bersembunyi. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Tempat yang sangat luas. Tak ada pepohonan. Tak ada gunung. Tak ada tempat berteduh. Hanya hamparan kosong yang datar sejauh mata memandang. Inilah hari yang selama ini dijanjikan Allah. Hari yang tak bisa ditunda. Hari yang semua orang pasti akan alami. Sebelum kita masuk ke cerita lebih dalam tentang Padang Mahsyar, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah akhir zaman dan pengetahuan Islam lainnya yang penting untuk hidup kita. Yuk, bantu channel ini berkembang agar makin banyak orang tercerahkan. Terima kasih buat yang sudah support. Kembali ke topik. Hari itu disebut juga dengan Yaumul Mahsyar. Sebuah momen besar yang datang setelah terjadinya kiamat. Di hari itu, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Tubuh yang sudah hancur akan disatukan kembali. Tulang belulang akan kembali utuh. Daging dan kulit kembali membungkusnya. Lalu jiwa pun dikembalikan. Setelah bangkit dari kubur, manusia akan digiring menuju satu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Malaikat akan menggiring mereka dalam barisan panjang. Tak ada yang bisa menolak. Tak ada yang bisa mundur. Semua orang dalam keadaan bingung, takut, dan gelisah. Sebagian orang akan bangkit dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Namun mereka tak sempat merasa malu, karena terlalu takut dengan apa yang akan mereka hadapi. Rasa takut jauh lebih besar dibanding rasa malu. Hati mereka penuh dengan tanda tanya. Apa yang akan terjadi? Apakah amalanku diterima? Apakah dosaku diampuni? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa manusia akan dikumpulkan dalam keadaan seperti saat mereka dilahirkan, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan belum disunat. Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar hal ini sempat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah satu sama lain tidak saling melihat?" Rasulullah menjawab, "Urusan saat itu terlalu berat hingga mereka tak sempat memikirkan hal itu." Bayangkan miliaran manusia berkumpul dalam satu tempat yang sama. Mulai dari raja-raja besar, para nabi, orang-orang saleh, sampai para pendosa dan orang yang durhaka. Semua berdiri sama. Tak ada jabatan. Tak ada kekayaan. Tak ada kendaraan mewah. Semua menunggu dengan penuh ketakutan. Matahari didekatkan hanya 1 mil dari kepala manusia. Panasnya luar biasa. Keringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut, dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Semua tergantung dari seberapa besar dosa dan amal seseorang. Hari itu berlangsung sangat lama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun waktu dunia. Betapa panjangnya waktu menunggu. Tak ada tempat duduk. Tak ada pohon untuk berteduh. Tak ada minuman. Hanya penantian yang sangat panjang. Manusia pun mulai mencari pertolongan. Mereka mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat, tapi Nabi Adam menolak karena dia juga khawatir dengan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu mereka pergi ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, namun semuanya tidak bisa memberi syafaat saat itu. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat besar di hari itu. Nabi Muhammad pun bersujud di bawah arsy Allah dan memohon syafaat untuk umatnya. Allah pun mengabulkan doanya. Setelah itu, barulah proses hisab atau perhitungan amal dimulai. Manusia diberi catatan amal yang selama ini mereka kerjakan di dunia. Catatan itu sangat lengkap. Bahkan setiap kata, setiap langkah, dan setiap niat dicatat tanpa ada yang terlewat. Malaikat rakib dan atid bekerja tanpa lelah mencatat semua amal kita. Orang-orang akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan atau tangan kiri. Barang siapa yang menerima dengan tangan kanan, maka dia termasuk golongan yang beruntung. Tapi siapa yang menerima dengan tangan kiri, maka dia termasuk orang yang celaka. Satu persatu manusia akan diadili. Mulai dari sholatnya, puasanya, zakat, amal kebaikan, hingga bagaimana dia memperlakukan sesama manusia. Bahkan jika seseorang pernah menzalimi orang lain, maka kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya habis, sementara utangnya kepada manusia belum lunas, maka dosa orang yang dia zalimi akan dipindahkan kepadanya.
Inilah yang membuat banyak orang binasa di hari itu. Karena selama hidupnya mereka sering menyakiti, memfitnah, atau mencuri hak orang lain. Beberapa orang beruntung karena amalnya berat di sisi kanan. Timbangan kebaikan mereka melebihi keburukannya. Mereka masuk surga dengan aman. Tapi ada juga yang amal baik dan buruknya seimbang. Mereka disebut orang-orang Al-Araf, dan akan menunggu keputusan Allah dengan penuh harap. Dan yang paling celaka adalah orang-orang yang berat dosa-dosanya. Mereka dibelenggu, wajah mereka hitam legam, dan dibawa ke neraka dengan hina. Mereka menangis, menjerit, bahkan memohon untuk kembali ke dunia, tapi semuanya sudah terlambat. Tak ada jalan kembali. Orang-orang yang beriman dan bertakwa akan dipanggil satu persatu. Wajah mereka bersinar. Mereka dipersilakan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Kautsar. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang minum darinya, tak akan haus selamanya. Setelah itu, mereka melewati jembatan syirat yang terbentang di atas neraka. Jembatan ini sangat tipis, lebih halus dari rambut, dan lebih tajam dari pedang. Orang-orang yang beriman akan melewatinya dengan cepat, secepat kilat, sesuai kadar amalnya. Tapi yang berdosa akan terjatuh ke dalam neraka. Semua ini bukan dongeng. Ini adalah janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi dalam hadits-hadits yang sahih. Hari itu pasti datang. Tak ada yang bisa menghindar. Maka selama kita masih diberi umur, perbanyaklah amal baik. Minta ampun atas dosa yang sudah lewat. Perbaiki hubungan dengan sesama. Karena saat di padang mahsyar nanti, harta tak berguna. Jabatan tak menyelamatkan. Gelar akademik tak berarti. Yang menyelamatkan hanyalah iman, amal saleh, dan rahmat dari Allah. Bayangkan jika hari itu datang besok. Sudah cukupkah bekal kita? Sudah cukupkah solat kita? Sudah cukupkah kebaikan kita kepada orang tua, tetangga, dan saudara? Semua ini menjadi renungan besar bagi kita semua. Allah Maha Adil. Dia tak akan mengurangi amal siapapun, meskipun hanya seberat biji sawi. Dan Allah juga Maha Pengampun. Selama kita masih hidup, pintu tobat selalu terbuka. Sahabat sekalian, inilah kisah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Sebuah hari yang sangat dahsyat, yang membuat orang tua meninggalkan anaknya, saudara tak mengenal saudaranya, dan manusia sibuk dengan nasib dirinya sendiri. Mari kita siapkan diri dari sekarang. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu sakit. Karena ajal tak menunggu kesiapan kita. Semoga Allah memberikan kita keselamatan di hari itu, menerima amal kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah di surganya. Amin. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang tercerahkan tentang hari akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.